Shalom. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, GBI Cahaya Mulia 2 akan ibadah online. Dan nanti juga sesudah firman ditaburkan, kita ada perjamuan kudus. Marilah kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus juga. Mari kita yel-yel untuk menyemangati diri kita. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya, saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa ya. Nah, mari kita masuk dalam doa sebelum firman akan kita dengar. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia, hari Minggu kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan kami dan seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada hari ini temanya adalah perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan ya. Ayat masnya kita akan ambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya, sangat terbukti. Amin. Nah, kita akan membahas yang ke-1 adalah perlindungan yang dilakukan manusia ya, perlindungan yang dilakukan manusia. Dan yang kedua kita akan membahas perlindungan dari Tuhan ya, apa yang Tuhan lakukan kepada kita ya, amin ya. Jadi yang pertama kita akan lihat tadi ya, ayat firman Tuhan ya, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan melindungi kita, meluputkan kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, dari roh-roh jahat, dan kita diselamatkan. Yang terpenting ya. Dan Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Nah, kita akan lihat kekuatan-kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan selain itu, Tuhan adalah penolong kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita beriman, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dalam kesesakan, dalam kesulitan, masalah, Tuhan tolong kita. Amin. Dan itu sangat-sangat terbukti. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Nah, kita lihat perlindungan yang dilakukan manusia ya. Yang pertama kita akan lihat apa saja ya. Tuhan itu luar biasa dahsyat. Tuhan menciptakan manusia dan segala isinya. Manusia diciptakan Tuhan, di mana Tuhan tahu kelemahan-kelemahan manusia, dan Dia sudah persiapkan semuanya. Di mana tubuh ini ya, Tuhan sudah persiapkan yang terbaik ya. Contohnya ya, di dalam tubuh kita sudah ada proteksi ya, ada imun tubuh ya, dimana kalau ada kelemahan ya, ada kekurangan, akan diperbaiki ya, akan disempurnakan ya, jadi sehat. Jadi kita bisa terhindar dari sakit penyakit ya, dari tulah, dari luar, bakteri, kuman. Kalau kita fit, badannya sehat ya, sudah ada proteksi dari Tuhan. Amin. Dari tubuh kita yang Tuhan ciptakan sempurna adanya. Mana contoh yang lain ya, di mulut kita waktu kita makan ya, mengunyah ya, di mana ada air liur, kita itu bagus untuk membunuh kuman ya, itu baik untuk kesehatan kita ya. Tuhan sudah ciptakan itu semua yang baik-baik untuk kita ya, dimana kita pelihara tubuh kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjaga bait Allah, bait Roh Kudus.
tubuh kita dilindungi, amin, dari hal-hal yang tidak baik, antara lain apa aja. Misalnya kita tahu, oh makanan minuman, ya buah-buahan, sayuran, banyak minum air hangat baik. Tuhan beri hikmat supaya tubuh ini terlindung, diberi yang sehat, amin. Badan yang sehat, panjang umur, ya. Nah, dalam perlindungan, ya, manusia pernah dengar ya, bela diri untuk melindungi diri sendiri, ya. Selain itu juga Tuhan memberi, ya, perlindungan, ya. Manusia diberi hikmat, ya, untuk melindungi diri sendiri dari cuaca buruk. Mereka zaman dulu tinggal di gua-gua untuk melindungi diri sendiri, ya. Ya, zaman sekarang sudah orang pinter, ya, bisa bangun rumah, ada villa, ada apartemen dan yang lainnya, ya, untuk melindungi diri sendiri, ya. Ada pagar rumah, ada pintu, itu tujuannya untuk melindungi diri kita dari mara bahaya, ya. Nah, kalau zaman dulu, ya, kita bisa lihat di film-film, ya, cerita manusia melindungi diri sendiri, atau bahkan sekarang masih, ya, kalau orang yang pergi camping ke gunung atau ke pantai, mereka api unggun, ya, bakar supaya ada api, binatang tidak berani mendekat, ya. Bahkan api itu bisa jadi obor, bisa binatang takut, ya, dengan api, ya. Lalat juga demikian waktu kita makan. Itu semua hikmat dari Tuhan, ya, kita bisa melindungi diri kita, ya. Nah, udara panas, ya, sekarang mungkin zaman dulu pakai kipas, ya. Sudah makin maju pakai fan, pakai AC, ya, atau panasan pakai payung. Itu hikmat dari manusia untuk melindungi diri sendiri, ya. Manusia pakai baju melindungi diri, pakai baju hangat, ya, pakai topi, itu semua untuk melindungi diri sendiri. Pakai kacamata, ya. Nah, baik, dan banyak lagi, ya, yang lain-lain, ya. Jadi manusia itu diberi hikmat oleh Tuhan untuk melindungi supaya kita sehat, ya. Ada dokter atau tabib zaman dulu, sekarang juga ada masih tabib, ya, ada obat-obatan yang untuk menjaga kesehatan kita, ya. Ya, baik. Jadi kita lihat, ya, perlindungan yang kita lakukan manusia yang Tuhan sudah beri hikmat, ya, dimana orang tua, ya, Bapak khususnya, seharusnya, dan itu yang Tuhan katakan, melindungi, mengasihi istri, anak-anaknya, ya, bukan sebaliknya, bukan menyiksa, tetapi melindungi, menjauhkan dari mara bahaya, ya, bahkan merawat, memeliharanya, membesarkan anak-anak, ya, mendidik anak-anak dengan hikmat dari Tuhan, amin. Beritakan firman Tuhan, ya. Kalau kita negara, ya, ada polisi melindungi keamanan, ada tentara melindungi teror, dan wilayah negeri kita, ya. Kalau kita di Indonesia, wilayah Indonesia, ya, dari mara bahaya, dari serobot dari orang lain atau mencurian, ya, ikan atau apa yang lain, ya. Ya, baik. Kalau kita cerita bank, ya, uang kita taruh di bank yang tepat, yang benar, ya, yang diakui pemerintah, ya, dalam dilindungi, ya, ada pemerintah melindungi uang kita, ya. Dan kalau urusan tanah ada notaris, ya, supaya kita aman, tidak kena tipu, ya. Nah, baik, Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat, amin. Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat, ya. Kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita waktu kesesakan, waktu kesulitan, ya. Kita
tidak boleh goyah. Ya, kita tetap percaya saja ya. Kita yakin dan percaya apapun masalah problem yang dihadapi pasti akan berlalu ya. Kita minta pertolongan Tuhan dalam kesesakan kita. Tuhan menolong kita selalu. Amin. Ya, jangan takut, jangan gentar ya. Suasana ada perubahan situasi, tapi kita yakin dan percaya pengharapan selalu ada dalam Tuhan ya, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita ya. Jadi Tuhan akan melindungi kita walaupun keadaan sekarang tidak baik, tapi tetap yakin dan percaya selalu ada pengharapan. Amin. Dalam perlindungan Tuhan, dari berkat dari Tuhan Yesus Kristus ya. Keadaan dunia tergoncang, tetapi iman kita jangan tergoncang. Percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan meluputkan, melindungi kita, menjauhkan dari mara bahaya, dari roh-roh jahat. Amin. Ya, jadi kuasa Tuhan yang ajaib, yakin dan percaya itu pasti dalam perlindungan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Jadi kita terus puji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Tuhan pasti campur tangan pada kita ya. Ya, jadi kita wajib memuji Tuhan ya. Kita tahu Tuhan akan menolong, membela kita ya, umatnya yang dikasih Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan ya di Mazmur 59 ayat 17 sampai 18 ya, kekuatanku bagimu, aku akan bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya ya. Jadi Tuhan membentengi, meluputkan, menjauhkan kita dari musuh, dari roh-roh jahat, orang-orang jahat, membenting, melindungi ya. Kita tahu zaman dulu kalau kita lihat ya, mereka membuat benteng, tujuannya supaya tidak mudah diserang sama musuh ya. Itu ya, kalau kita benteng kita Tuhan ya, kuasa dari Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Nah, kuasa Tuhan itu luar biasa dahsyat. Amin. Kita jangan remehkan ya. Nah, yang paling penting kita jangan keras kepala, jangan sombong ya, jangan munafik, jangan mengikuti duniawi atau kejahatan ya. Kita fokus pada Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa-doa kita yang tulus, yang benar di hadapannya ya. Jadi kita terpanggil, marilah kita taati firman Tuhan ya. Kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita kalau kita selalu menyembah, memuji ya, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ya, kita lihat ya bahwa firman Tuhan berjanji dan Tuhan melindungi kita ya, menolong kita ya. Kita sadar bahwa akibat dosa adalah maut, tapi kita minta ampun, kita taati firman Tuhan sehingga kita milik Tuhan dan kita diakui ya, kita diberkati dalam segala bidang ya. Jadi kita harus sadar kelemahan kita ya, sadar kesalahan perbuatan yang tidak baik, kita jauhkan dari hal itu ya, dimana firman Tuhan akan menuntun kita. Kita percaya bahwa perlindungan dari Tuhan itu luar biasa dahsyat. Amin. Nah, rencana Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Kita percaya itu. Amin. Rencana Tuhan yang terbaik. Kalau ada kesalahan, ada masalah, problem, kita
berseru panggil Tuhan Yesus, kita berjalan bersama Dia, menerobosi masalah problem, ya. Kita yakin dan percaya perlindungan dari Tuhan selalu ada pada kita, ya. Ya, kita yakin dan percaya itu, ya. Jadi jangan takut, jangan gelisah, ya. Jadi yang penting kita beriman, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Percaya saja, amin. Walaupun kita tidak melihat, ya, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, amin. Nah, beriman kepada Dia, ya. Kita bertobat, melakukan firman Tuhan dengan benar dan tepat, amin. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, amin. Nah, Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kita berbahagia kalau kita berserah sepenuhnya, berlindung kepada Tuhan, amin. Takut akan Tuhan, ya, maksudnya kita lakukan firman Tuhan dengan benar, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi fokus kepada Tuhan, ajarannya, firman-Nya dilakukan, ya, dengan tulus, dengan suci, kudus, benar, saleh, ya. Rajinlah selalu dalam doa, amin. Dan hai orang-orangnya yang kudus, ya, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi balik lagi ditegaskan, kita harus takut akan Dia. Jadi artinya lakukanlah firman Tuhan, amin. Takut dan gentar padanya, amin. Jadi bagaimana cara supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan? Ya, ke satu, takut akan Tuhan. Kedua, hiduplah sebagai orang benar. Ketiga, serulah kepada Tuhan. Keempat, hanya mengandalkan Tuhan. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, ya, percaya pada Tuhan, ya, beriman, percaya sepenuhnya. Kelima, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, ya. Jadi jangan sombong, jangan angkuh, jangan sok pinter, ya. Percaya Tuhan, firman Tuhan, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi kita harus deklarasikan iman kita, ya, kita akan menang dari ketakutan dan kekhawatiran, amin. Itu akan jauh kepada kita, ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya, amin. Ucapkanlah firman Tuhan waktu kita takut, kita gentar. Ucapkanlah firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2, ya. Ini kuasa Tuhan luar biasa dahsyat, ya, amin. Tiap hari, ya, kita jangan lupa baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, ya. Ada kuasa dalam firman-Nya, amin, yang luar biasa, yang akan menguatkan, meneguhkan kita, amin. Nah, kita lihat Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku, amin. Kita ucapkan kata-kata yang positif, ya. Jadi ucapinnya apa? Aku tidak takut. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku, amin. Jadi ada perlindungan, ya, dari Tuhan waktu kita ucapkan kata-kata yang penuh kuasa, ya. Itu kuasanya akan terjadi, kata-kata kita akan terjadi, ya, di alam roh terjadi, ya. Dan Tuhan akan membuktikan bahwa kita adalah anaknya dalam perlindungan Tuhan, amin. Nah, kita lihat, ya,
Jadi rancangan Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Kita jangan ragu lagi ya. Mungkin yang menyebabkan yang tidak baik ada kesalahan kita, ketaatan kita. Mari kita mulai saat ini putuskan ya, keputusan dari kita perbaiki kehidupan kita. Perlindungan dari Tuhan pasti terjadi ya. Ya, karena rancangan Tuhan yang terbaik ya. Bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi beriman ya, yang kita pasti mampu menghadapi masalah yang kita hadapi ya. Ya, jadi antara lain itu yang harus kita percaya imani. Amin. Dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Kalau kita bisa bersyukur ya, dalam otomatis ada perlindungan. Kenapa? Kalau kita bersyukur ya, tidak menggerutu, tidak ngomel, sakit penyakit, kita bisa tenang tidur dalam pelukan dari Tuhan Yesus ya. Kekuatan dari Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Kita izinkan kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kekuasaan Tuhan ya. Jangan salahkan Tuhan ya. Salahkanlah diri sendiri kalau belum dapat sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi mungkin banyak kekhawatiran, ketakutan ya, artinya kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, kedagingan kita, tapi percayalah kepada Tuhan. Amin. Jadi kekurangan kita, kelaparan, ketakutan, jadi orang bodoh ya, itu akan diberi oleh Tuhan hikmat ya. Salomo yang luar biasa hikmatnya. Bacalah Amsal selalu ya, diberi hikmat oleh Tuhan ya. Ya, jadi firman Tuhan ya, Daud mengingini tetap di rumah Tuhan ya, tetap stay tune ya, dan pada Tuhan ya. Kita kalau sudah jiwanya tenang, tentram, percaya kepada Tuhan, bisa berdoa, baca firman Tuhan, kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan, kita diberkati, jadi orang yang terbahagia di dunia. Amin. Nah, sekarang kita lihat, kita harus tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, jadi satu. Amin. Ya, jadi ada ketenangan, ada kedamaian, keselamatan, keamanan ya di dalam Tuhan Yesus. Hati kita jadi tenang. Amin. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan dalam diri kita dan kita di dalam Tuhan? Ya, ada komunikasi dalam kehidupan kita intim dengan Tuhan ya. Jadi antara lain, kesatu, ada waktu kita mengungkapkan permohonan kepada Tuhan. Kedua, ada waktu kita tekun mendengar apa yang Tuhan firmankan. Ketiga, ada waktunya kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dan juga ada waktunya kita menyaksikan kebaikan Tuhan dan bersyukurlah. Amin. Nah, kita sering dengar orang bilang puji Tuhan, ucap syukur ya, itu satu kata-kata yang bagus, yang luar biasa. Jadi ucap syukur ya, puji Tuhan itu satu ungkapan ucap syukur dari orang ya. Ya. Jadi marilah kita jangan putus asa, selalu ada pengharapan dalam Tuhan ya. Bernyanyilah, memuji Tuhanlah ya. Amin. Bermazmurlah ya, pasti aman dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, janji Tuhan akan menopang ya, menolong kita, menguatkan, melindungi kita ya terhadap semua masalah yang kita hadapi. Amin. Jadi kita orang yang terbahagia, orang yang paling tenang ya. Jadi orang Kristen karena punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang melindungi, yang menolong kita. Amin. Jadi diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, jadi carilah Tuhan terlebih dahulu dan apa yang kita inginkan akan diberikan kepada kita. Amin. Nah, itu antara lain firman Tuhan ya. Jadi mari kita lihat lagi yang lain. Kita setiap hari ya harus berdoa ya, minta perlindungan, minta perlengkapan senjata Allah. Tuhan berperang menggantikan kami kemenangan demi kemenangan kami dapat raih, dan ucapkan itu. Amin. Yang kedua, keluar masuk rumah ya, kita berdoa terlebih dahulu, minta perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, dalam usaha juga yang minta perlindungan dari Tuhan. Amin. Dan tidak kena tipu dan berkat berkelimpahan. Keempat, doa pagi dan doa malam, doa makan ya, berkati makanan minuman, kuduskan, sucikan diri makanan sehat berguna untuk tubuh kami. Amin. Masih ada yang tidak berdoa waktu sebelum makan, berdoalah. Amin. Dalam perlindungan Tuhan jadi badan yang sehat. Amin. Kelima, setiap hari baca firman Tuhan ya, terutama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan doa Bapa kami dalam surga ya, itu wajib untuk orang-orang Kristen, orang yang percaya, karena itu yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Haleluya. Amin. Nah, jadi hari ini kita sudah mendengar sebagian firman Tuhan dengan tema perlindungan Tuhan ya, dan ayat emasnya Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yang sudah kita bahas, perlindungan yang dilakukan manusia. Yang kedua, perlindungan dari Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan luar biasa ya. Jadi apabila ada celah kita ya, di mana jadi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh roh jahat, kita berseru dalam nama Tuhan Yesus, usir segala sakit penyakit, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasanya. Amin. Jadi sembuh, sehat. Amin. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk pada perjamuan kudus. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakui kematian Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanda hormat, dan siap untuk perjamuan kudus ini. Ya, kita kuduskanlah, sucikanlah, layakkanlah kami untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau dengar firman Tuhan sebelum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah taat ikuti firman Tuhan. Karena kami sangat mengasihi Tuhan, menaati firman Tuhan, kami diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat kami terima dengan ucapan syukur. Mari kita doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha kami, diberkati sekolah anak kami, diberkati pelayanan kami, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.